Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Industri mobil listrik yang semakin pesat tentunya sangat menarik untuk diikuti perkembangannya, apalagi Indonesia sebagai penyedia cadangan nikel terbesar di dunia, juga turut andil dalam mengambil langkah di industri ini. Berbicara soal mobil listrik, pasar otomotif tanah air juga sudah mulai banyak yang merilis mobil mereka di pasaran, mulai dari harga terjangkau sampai mahal sekalipun, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fitur serta kenyamanan yang dimiliki. Nah, bagi kamu yang sedang tertarik untuk mencari mobil listrik di tahun depan, kali ini kita bakalan membahas 10 mobil listrik terbaru yang akan meluncur di pasar Indonesia tahun 2023. Penasaran mobil apa saja itu? Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kamu yang ingin membeli mobil dengan menjual mobil bekas kamu tapi bingung caranya agar dapat harga tinggi dengan proses terpercaya, mudah dan cepat, kamu bisa coba Carsam, sebuah platform penjualan mobil bekas yang membantu pelanggan mereka untuk menjual mobil, mulai dari inspeksi mobil, mutasi kepemilikan, hingga kemudahan pembiayaan yang cepat menjadikan menjual mobil sangat mudah di Carsam. Mereka menawarkan solusi efektif kepada konsumen dan dealer mobil bekas. Caranya simpel banget. Kamu tinggal ke Play Store, install terlebih dahulu dan pilih negara. Di sini kita bisa login langsung melalui Gmail yang kita miliki. Jika kamu ingin jual mobil, tinggal klik menu jual mobil, lalu isi data dengan merek mobil, nama dan nomor yang sudah kalian cantumkan terlebih dahulu. Nah, nantinya kalian akan diberikan beberapa tempat terkait inspeksi yang selanjutnya tinggal proses penjualan atau postingan untuk memastikan terhadap kesehatan mesin dan kondisi mobil saat ini. Kamu juga bisa mencari mobil bekas yang diinginkan di sini, di mana informasi yang disampaikan terkait barang yang dijual sangat detail. Mulai dari harga, lokasi penjualan, fitur mobil, kondisi mobil, hingga simulasi cicilan yang kalian inginkan. Di Carsam juga akan mendapatkan jaminan 5 hari uang kembali, garansi 1 tahun, dan kualitas mobil yang terjamin. Bahkan pembayaran cepat tanpa repot urusan dokumen. Kamu bisa langsung coba dengan menginstal aplikasi atau registrasi terlebih dahulu di link deskripsi atau kolom komentar di video ini. So, tunggu apa lagi? Cari mobil impianmu di Carsam. Number 10. DFSK Mini EV. Sempat diperkenalkan sebelumnya pada event mobil listrik di Indonesia tahun ini, DFSK kemungkinan juga akan meramaikan pasar mobil listrik layaknya Wuling di tahun mendatang. Sebagaimana diketahui, minat masyarakat terhadap Wuling Mini EV juga cukup banyak menyambut mobil ini. Hal ini pastinya tidak akan dilewatkan oleh DFSK dengan mobil mereka DFSK Mini EV. Secara dimensi, mobil listrik mini ini memiliki panjang 2995, lebar 1495 dan tinggi 1640 mm, serta jarak sumber roda berukuran 1960 mm. Menggunakan motor listrik tunggal yang mampu menghasilkan tenaga hingga 34 horsepower, di mana cukup banget digunakan untuk daerah perkotaan. Mengenai harga, untuk pasar China sendiri, mobil ini dibanderol mulai dari 5.000 US dollar atau jika dikonversikan setara dengan 71 juta rupiah. Namun rumor beredar kalau di Indonesia harganya bisa berada di bawah 220 juta. Number 9. Kia EV6. Perusahaan distributor Kia mengonfirmasi bahwa Kia EV6 akan diluncurkan dan dijual di Indonesia mulai tahun depan atau 2023 mendatang. Mobil listrik ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada event Gias 2022. Sebagaimana diketahui, Kia EV6 merupakan model pertama dari Kia dengan platform modular global listrik iGMP Hyundai Motor Group. Model ini tersedia dalam 2 jenis paket baterai, yakni paket baterai standar 58 kWh dan baterai 77,4 kWh. Masing-masing jenis baterai ini dapat menghasilkan jarak tempuh hingga 170 km dan 475 km sekali pengisian daya.
SUV listrik Kia EV6 ini menghadirkan interior modern dan ruang yang lebih luas berkat desain baterai di bawah lantai. Kia EV6 juga memiliki infotainment lengkung dengan teknologi tinggi. Soal harga, untuk pasar Korea Selatan sendiri, mobil ini dibanderol pada range 47 juta won hingga 57 juta won, atau jika dikonversikan setara dengan 585 juta hingga 710 juta rupiah. Number 8. Weldmaster W5. Sempat sebelumnya diisukan rilis tahun ini, ternyata pihak WM Motors Indonesia baru sekedar memperkenalkan prototipe mobil mereka. Diberitakan Weldmaster akan merilis mobil jenis SUV terlebih dahulu dengan nama Weldmaster W5. Mobil ini dibekali dengan penggerak listrik yang dapat menghasilkan tenaga hingga 218 PS dan torsi 318 Nm. Motor listrik ini ditenagai dengan baterai berukuran 52,5 kWh yang dapat diajak berkendara hingga jarak maksimal 400 km. Mobil ini juga dilengkapi dengan serangkaian fitur BOS 12 ADAS yang terdiri dari satu kamera depan beresolusi tinggi, 3 radar gelombang milimeter jarak menengah, dan sistem kamera 360 derajat. Soal harga, SUV listrik ini dibanderol mulai dari 309 juta untuk varian terendah dan 419 juta untuk varian tertinggi pada pasar Tiongkok. Number 7. Mercedes EQE SUV. Mercedes-Benz kembali melengkapi line-up mobil listriknya yang tergabung dalam keluarga EQ. Salah satu produknya adalah EQE SUV yang menjadi SUV listrik kedua EQ, menggunakan platform khusus mobil listrik setelah EQS SUV. Karena memiliki nama serupa, maka tampilan EQE SUV ini juga sangat mirip dengan versi sedan yang sudah lebih dulu diluncurkan. EQE SUV memiliki panjang 4.863, lebar 1.940, dan tinggi 1.686 mm, serta jarak sumbu roda berukuran 3.030 mm. Mobil ini tersedia dalam 3 tipe, yakni EQE 350 Plus berpenggerak roda belakang, EQE 350 Matic, dan EQE 500 Matic. Dua tipe terakhir ini menggunakan penggerak all-wheel drive atau istilah Mercedes-Benz 4 Matic. Soal tenaga, mobil ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 288 horsepower dan torsi 565 Nm untuk varian EQE 350 Plus dan jarak tempuh hingga 480 sampai 590 km. Sebagai tipe terendah, EQE 350 Plus memiliki tenaga sebesar 288 horsepower dan torsi 565 Nm, di mana jarak tempuhnya sejauh 480 sampai 590 km. Soal kemungkinan masuk Indonesia, pastinya ini bisa terjadi di tahun depan, mengingat salah satu mobil premium mini yang sudah lebih dulu meluncurkan di pasar otomotif tanah air. Number 6. Toyota BZ3. Gebrakan Toyota dalam dunia mobil listrik diikuti dengan peluncuran Toyota BZ4X di Indonesia. Tentunya ini menarik diikuti karena Toyota sendiri sudah merencanakan peluncuran mobil listrik mereka dengan memperkenalkan beberapa prototipe mobil lain sebelumnya. Salah satu yang kemungkinan besar akan segera rilis selain BZ4X ialah BZ3, sebuah sedan listrik pertama buatan Toyota. Mobil ini pada dasarnya menggunakan TNGA platform dengan baterai yang saat ini masih melakukan kerjasama pada beberapa produsen lainnya di Tiongkok. Soal tenaga, motor listrik yang dimiliki ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 183 horsepower pada model dasar dan 244 horsepower pada model tertinggi. Selain itu, Toyota BZ3 ini juga dapat menempuh jarak tempuh hingga 600 km. Number 5. Chery EQ1.
Mobil ini sebelumnya sudah diperkenalkan pada ajang IMS Hybrid 2022. Chery EQ1 ini merupakan sebuah kendaraan listrik berbasis baterai murni yang secara perdana dikembangkan mandiri. Untuk model tersebut, Chery mengusung bodi aluminium ringan dan model kendaraan listrik murni dengan 4 kursi dan 2 pintu pertama yang mampu dijalankan lebih dari 300 km. Untuk versi terbarunya, EQ1 ini dilengkapi dengan tombol untuk parkir otomatis, pusat pengontrol satu tombol, start AC jarak jauh, dan pusat pengisian daya yang secara keseluruhan menampilkan kenyamanan. Untuk baterai, Chery telah meningkatkan ketahanannya ke level IP68 dengan perlindungan anti debu, anti air, dan anti benturan pada tiap sisinya, serta sistem sensitivitas pendingin yang lebih baik dan perlindungan keselamatan tegangan tinggi. Mengenai harga, untuk pasar Tiongkok sendiri, Chery EQ1 ini dibanderol mulai dari 112 juta untuk varian terendah dan 225 juta untuk varian tertingginya. Number 4. Kia Niro. Mobil yang diperkenalkan oleh Kia pada event Gias ini juga tidak kalah menarik nih untuk diperhatikan. Crossover yang telah mengalami perombakan besar-besaran untuk generasi kedua, mencerminkan apa yang telah diterapkan Kia pada desain kendaraan baru mereka. Terlebih lagi, mobil ini tak menggunakan mesin konvensional, melainkan yang lebih ramah lingkungan, di mana masyarakat Indonesia kini mulai menyukai mobil listrik ramah lingkungan tanpa emisi berbasis baterai. Dari eksterior, tampilan depan Kia ini memiliki desain futuris dengan banyak aksen menyipit yang diberikan pada mobil ini. Velg E-Spoke juga terlihat pada Niro baru ini. Soal dimensi, Kia Niro memiliki panjang 4420, lebar 1825, dan tinggi 1545 mm. Soal fitur, mobil ini juga hadir nih dengan Green Zone Drive Mode yang secara otomatis mematikan mesin pembakaran ketika sistem navigasi mendeteksi zona hijau. Pengemudi juga dapat mengatur zona hijau secara manual untuk memaksa crossover ini bekerja hanya dengan tenaga listrik. Soal harga, mobil ini dibanderol mulai dari 39.450 US dollar atau jika dikonversikan setara dengan 572 juta rupiah. Number 3. Mitsubishi Minicab EV. Mobil ini merupakan LSP yang telah dijual di Jepang sejak tahun 2011. Di sana, minicab tersebut digunakan sebagai kendaraan logistik di dalam kota dengan jarak tempuh hanya sekitar 100 km. Untuk itu, Mitsubishi melakukan kolaborasi dengan mitra perusahaan terkemuka seperti PT Pos Indonesia, Hale Yora Power, Gojek, maupun DHL. Selain itu, Mitsubishi juga sudah memperkenalkan mobil ini di ajang Gias tahun ini. Walaupun mereka memang belum ada niatan nih memasarkan mobil tersebut. Hal ini didasari karena masih melakukan studi di mana nanti akan ditentukan berdasarkan 4 perusahaan mitra sebelumnya. Sehingga besar kemungkinan mobil ini juga dapat dijual di tahun mendatang. Mitsubishi Minicab EV ini memiliki fitur daya listrik 1500 watt yang dapat menjadi sumber tenaga dengan menyalurkan daya AC 100 volt, di mana cukup untuk menyalakan peralatan elektronik saat berkegiatan di luar ruangan. Selain itu, motor listrik mobil ini juga memberikan daya yang besar, non-emisi, serta senyap, sehingga sangat mungkin digunakan pada perkotaan yang padat. Number 2. DFSK Ceres SF5. Rencana jangka panjang di FSK juga nggak main-main nih. Ternyata mereka 3 hingga 5 tahun mendatang akan meluncing mobil yang keseluruhannya kendaraan listrik. Salah satu mobil yang rencananya akan dipasarkan dan diproduksi di Indonesia ialah Ceres SF5. SUV ini sudah sempat mejeng pada pameran IMS dan Gias tahun ini. Dalam data spesifikasinya, mobil ini didukung dengan teknologi High Performance Dual Electric Motor, di mana sistem penggerak yang dianut menggunakan all-wheel drive atau AWD. Tak sampai di situ, Ceres SF5 ini juga dilengkapi dengan 2 motor listrik performa tinggi berupa SEP 200 AC
yang dapat menghasilkan tenaga hingga 255 kW dan power 150 kW di belakang. Kedua motor listrik performa tinggi ini didukung dengan baterai berdaya 35 kWh, di mana pengemudi juga bisa memanfaatkan charging station dengan kemampuan fast charging untuk mengisi daya baterai 20% sampai 80% kurang dari 1 jam. Number 1. Chery QQ Uji Pro. Rencana Chery yang juga segera meluncurkan mobil listrik tentu akan berdampak baik pada industri tanah air. Selain mobil Chery EQ1, kemungkinan besar yang bisa saja rilis di Indonesia tahun depan ialah Chery QQ Uji Pro, sebuah mobil yang berdesain lebih banyak sudut tumpul dan cocok bersaing dengan Wuling REV. Mobil ini memiliki 2 pintu elektrik yang ditawarkan pada 4 rim. Berdasarkan motor listrik dan jangkauan yang dimiliki, masing-masing model paling rendah dapat menempuh jarak hingga 301 km dengan maksimum output 55 kW serta torsi sebesar 150 Nm. Sedangkan untuk varian lainnya dapat menempuh jarak hingga 408 km dengan maksimum output sebesar 70 kW dan torsi sebesar 120 Nm. Kedua jenis varian ini dapat melaju hingga 125 km per jam. Secara dimensi, Chery QQ Uji Pro memiliki dimensi dengan panjang 3402, lebar 1680 dan tinggi 1550 mm. Jika kita bandingkan dengan Wuling REV yang memiliki dimensi dengan panjang 2974, lebar 1505 dan tinggi 1631, tentunya mobil Chery ini sedikit lebih luas dari Wuling. Soal harga, mobil ini dibanderol mulai dari 79.000 yuan untuk varian terendah dan 101.000 yuan untuk varian tertinggi, atau jika dikonversikan setara dengan 171 juta hingga 219 juta rupiah. Nah, itu dia 10 mobil listrik terbaru yang akan meluncur di pasar Indonesia tahun 2023. Dari 10 mobil tersebut, kira-kira yang mana kalian harapkan akan segera hadir di pasar tanah air? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @by.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Oh iya, bagi kalian yang pengen mencari mobil baru dan ingin menjual mobil bekas kalian dengan nyaman, aman, dan terpercaya serta cepat, bisa langsung ke Karsam. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.